Nanas nggak tahunan. Karena sistem tanam nanas banyak, dia di depan baru berbuah, ini di belakang udah panen. Oh iya, intinya tetap komoditi kakao ini sangat menjanjikan, tapi di lahan-lahan kosong ini tetap ditusip, diselingi sama tanaman nanas ya. Jadi manfaatkan daripada ditumbuhi gulma. Nah, inilah dia tanaman kakaonya, kita lihat di sela-sela batu. Alhamdulillah. Hari ini kita berkesempatan hadir di salah satu kebunnya Tengku Irham Khalil. Tengku Irham Khalil di Gampung Bateso, Kecamatan Sukamakmur, Sabang, Aceh. Di hadapan kita tanaman kakao yang sudah berusia produktif. Nanti kita bisa menanyakan langsung berapa usia, mungkin perawatannya selama ini. Juga di sini dapat kita informasikan luar biasa batang nanasnya, nanas lokal yang sudah masa produktif. Nanti kita juga tanyakan beliau bibit atau benih yang digunakan, juga dengan luasan kebun, tanaman apa saja yang ada di kebun ini. Luar biasa memang, dan komoditi apa yang sangat menjanjikan lah, khususnya ya tentunya yang berada di dalam kebun pengelolaan beliau. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Tengku nih, terima kasih sudah diberi kesempatan berhadir kita di sini. Nih Tengku, untuk luasan kebun kita ini ada berapa luasannya nih Tengku? Alhamdulillah lebih kurang 1 hektar. Lebih kurang 1 hektar ya. Ini macam-macam komoditi tanaman yang ada di kebun kita nih Tengku. Ini apa aja yang ada di kebun kita nih? Ada pinang, ada kakao, ada nanas, ada cengkeh, ya kan? Luar biasa ini. Ya, kita lihat ini sejauh ini nih tanaman nanasnya nih, saya lihat nih hampir satu kebun ini. Ada terganggu kira-kira dengan tanaman lain nih Tengku selama sejauh ini? Untuk sekarang ini belum ada terganggu apa-apa, karena dia nanas walaupun di bawah pohon, yang penting jangan terlalu dekat, dia apa tetap berbuah stabil. Jadi untuk tanaman kakaonya sendiri juga tidak terganggu ya? Tidak, untuk sekarang belum. Untuk jumlah tanaman kakaonya yang ada di kebun ini Tengku? Ini kalau semuanya lebih kurang sudah produktif, barang sekitar 40 atau 30-an. Tanaman kakaonya usianya? Usianya yang udah besar-besar ini barang sekitar 3 tahun lah, atau 2 tahun setengah. 2 tahun setengah sampai 3 tahun ya usia tanaman kakaonya ya. Yang lain masih kecil-kecil ya. Ada juga yang baru tanam ya Tengkunya. Iya. Ini untuk tanaman nanasnya nih ada berapa nih tegakan tanamannya nih Tengku? Ini lebih kurang baru sekitar 3.500. 3.500 batang. Iya. Luar biasa. Usianya nih Tengku? Ini usia umur buah. Kalau ini usia umur buahnya sekitar 2,5 bulan. Sejauh ini sampai dengan saat ini sudah ada yang sudah dipanen nih Tengku buah nanasnya? Udah yang panen barang 500 buah. Ini yang sebaya ini karena kami kawinkan kemarin tuh barang 200 buah. Ada yang udah nyusul kemarin tuh yang di sana. Udah kami kawinkan juga, cuma belum karena barang baru 2 minggu. Biasanya 1,5 bulan atau 1 bulan 10 hari udah mulai keluar dia. Untuk tanaman kakaonya nih Tengku Ir nih. Ini kita lihat ini klon Sulawesi. Untuk perawatannya selama ini Tengku, apakah ada pemupukan atau secara alami? Apakah ada penyepraian dengan pestisida? Mungkin bisa berbagi informasi nih Tengku. Untuk selama ini belum, memang belum perawatan apa-apa, semprot belum, pupuk belum. Cuman ini baru inilah karena kemarin tuh ada alhamdulillah subsidi pupuk. Ini baru pertama kali ini, makanya baru bersih. Lainnya belum bersih karena pelan-pelan. Ini baru mulai pertama lah kasih pupuk, yang dulu-dulu belum. Oh, alhamdulillah ya. Sampai dengan usia ada yang 3 tahun, 2 tahun setengah dari awal penanaman, belum ada perawatan yang intensif secara alami, dia berkembang. Ini karena sudah ada dukungan tahun ini, dukungan pupuk subsidi dari pemerintah, makanya ini baru direncanakan akan segera ditambah pupuk. Tapi inilah kami informasikan apa adanya. Tingkat kesuburan tanah di Sabang, Aceh, walaupun kita lihat di sini bebatuan, namun tingkat kesuburannya sangat luar biasa. Tinggal kita lakukan perawatan yang lebih intensif ya Tengku ya. Untuk tanaman nanasnya nih lagi Tengku nih. Ini ada perawatan khusus nih.
Enggak. Enggak ada ya? Memang langsung sama ambil sanggul di sana di gede, langsung kita tanam. Dari pertama dia ini nggak ada pupuk, nggak ada siram, nggak ada apa-apa, dia tumbuh sendiri. Cuma perawatannya rumput aja. Kalau rumputnya terlalu tinggi dia kurus. Cuma itu aja pembersihan, makanya kadang-kadang kami cabut dia. Jadi perawatannya cuma di gulma aja ya. Bibitnya ini dari bibitnya dari sanggul dari pasar lagi ya, sisa-sisa penjualan nanas di pasar. Diambil sama Tengku Ir dan dijadikan bibit. Kita lihat buahnya memang luar biasa. Ini tanpa ada pemupukan, cuman perawatannya cuman pembersihan gulma saja ya Tengku ya. Jadi untuk kendala hama, penyakit selama ini yang kira-kira mengganggu baik tanaman kakao, baik tanaman nanas, juga ini tanaman penaungnya. Untuk tanaman kakao, tanaman pinang juga, apa yang paling meresahkan gangguan hama dan penyakitnya nih Tengku Ir nih? Kalau di kakao ada 2. Yang satunya monyet, yang kedua babi. Itu yang hama memang yang sudah umum di Sabang ya. Umum di Sabang yang sulit kita kendalikan, hama monyet sama hama babi ya. Ya, untuk kakao ada jamur tanah ya. Nanas dia kena kena jamurnya. Karena kalau nanas, kalau kena jamur dia mati semua, dia nggak ada tempat kita untuk bahasanya kita jaga, kita hero untuk hidup lagi, nggak bisa dia. Iya. Berarti sekarang ini sudah ada kelihatan tanda-tanda serangan jamur ya. Serangan jamur yang menyerang tanaman kakao ataupun nanas. Mungkin bisa terindikasi jamur Fusarium ataupun Phytophthora. Nanti akan diidentifikasi lebih detail lagi jamur apa yang menyerang tanaman di dalam wilayah kebun ini. Nanti diidentifikasi secara detail, baru akan dilakukan pengendalian lebih intensif lagi. Nah, ini Tengku, ini perlu diinformasikan juga nih, mungkin kawan-kawan di luar sana perlu informasi. Ini Tengku Ir, ini kan banyak komoditi tanaman. Menurut Tengku Ir nih, yang selama ini dengan kondisi kebun ini, kita kebun tanah hujan, lahannya bebatuan yang luar biasa ya. Ini memang karakter kita di Sabang, gunung, batu semua. Kira-kira komoditi yang paling menjanjikan yang menurut Tengku Ir nih? Yang udah nampak coklat sama nanas. Coklat sama nanas ya. Kalau ini nggak tahunan ya. Nanas nggak tahunan. Karena sistem tanam nanas banyak, dia di depan baru berbuah, ini di belakang udah panen. Intinya tetap komoditi kakao ini sangat menjanjikan, tapi di lahan-lahan kosong ini tetap ditusip, diselingi sama tanaman nanas ya. Jadi manfaatkan daripada ditumbuhi gulma, lebih bagus ditumbuhi dengan nanas ya. Iya, luar biasa, karena perawatan nanas juga nggak terlalu rumit ya. Ya Tengku, luar biasa. Jadi lebih banyak pemasukan dari nanas sepertinya nih Tengku ya. Ya alhamdulillah. Jadi untuk buah nanas, harga buah nanas berapa kita? Itu tergantung sama buahnya. Biasanya kan kalau sebesar ini. Nah, sebesar ini kalau nanti dia masak ini barang 15.000 atau 17.000. Yang standar yang gini, karena kita di sini nih kita kasih 10.000 atau 15.000. Ini rata-rata harganya ya. Besar yang tadi yang di sana. Itu barang-barang 25, 20 harga jualnya. Harga jualnya berarti bisa kita bilang harga jualnya rata-rata 10.000 sampai 20.000 ya rata-rata ya.
tanaman kakaonya kita lihat di sela-sela batu ya, di sela-sela batu ya Tengku Ir ya, dimanfaatkan di mana pokoknya di mana ada celah tanah langsung ditanami ya, dimanfaatkan. Nah, ini luar biasa. Klon Sulawesinya tanpa perawatan, tanpa pemupukan. Belum pupuk nih, ini belum pupuk. Ini belum ada pemupukan sama sekali ya, Ya baru akan mau dipupuk ya. Ini kita lihat, nah ini batu semua besar-besar, batunya yang malah subur-subur. Luar biasa. Ada beberapa klon kita lihat di sini. Ada baby, ada Sulawesi, ada api. Itu yang dimakan babi di bawah. Luar biasa, ini terganggu sama babi. Jadi selain berusaha maksimalkan pagar juga ada diracun juga ya Tengku ya. Tuh kita lihat tanaman kakaonya nih. Dari sanggul yang di pasar. Oh, diambil dari sanggul dari pasar, dimanfaatkan. Dari penanaman gini Tengku, berapa lama usianya sampai panen? Dia kalau dia sehat, baru 8 bulan udah bisa kita kasih apa bahasanya perangsang untuk buah. Oh, perangsang, dirangsang ya. Karena sistem nanas dia kalau dari sanggul, kalau kita nggak kasih perangsang, paling cepat berbuah 1,5 tahun, kadang-kadang sampai 3 tahun nggak berbuah. Kita kasih perangsang, nanti barang 8 bulan udah kita bisa kasih perangsang, barang 1,5 bulan atau 2 bulan udah mulai berbunga. Jadi panennya sekitar 1 tahun 2 bulan. Luar biasa, Tengku bisa memanfaatkan lahan seperti ini. Inilah karena jarak pinang kan jauh-jauh, di sela-sela pinang. Ini kita informasikan apa adanya, kenyataannya bahwasanya kondisi seperti ini juga bisa dimanfaatkan dan bisa sangat-sangat menghasilkan. Yang penting kita asal mau saja dan saling berbagi informasi tentunya. Tengku bisa minta motivasi atau petuahnya nih bagi teman-teman anak muda di sana nih. Jadi kan kadang-kadang kawan-kawan anak-anak muda kita terlalu cepat pesimis. Mungkin punya kebun dengan lahan yang karakter seperti ini, ya memang seperti inilah karakter lahan-lahan kita. Motivasi sedikit bagi kawan-kawan anak muda kita, khususnya nih anak-anak Sabang nih, untuk ya jangan sungkan lah bertani ya, jangan gengsi ya untuk jadi petani ya Tengku ya. Ya, itulah, mari kita pemuda-pemuda Sabang bangkit di dalam pertanian, karena petani ini selalu menjanjikan. Tidak ada istilah dia rugi. Walaupun tidak begitu untung besar, tapi kita punya keuntungan. Iya. Habis itu kebun kita pun produktif, kita pun ada aktivitas. Terima kasih banyak nih Tengku. Di Sabang ini sudah banyak komoditi atau komoditas tanaman yang punya potensi, baik kakao, baik cengkeh, baik tanaman-tanaman muda, baik juga nilam ya Tengku ya. Nilam yang walaupun sekarang ini sedang anjlok harganya, namun untuk hidup dan potensi dari sisi ekonominya masih sangat menjanjikan nilam di Sabang. Artinya tinggal kita memilih tanaman apa yang perlu kita kembangkan di Sabang. Silahkan memilih tanaman kakao, silahkan memilih tanaman cengkeh, silahkan durian, silahkan tanaman nilam. Mari kita manfaatkan, masih banyak lahan-lahan yang terbengkalai yang tidak dimanfaatkan. Tinggal pola, cara, komoditi apa yang ingin kita budidayakan. Mudah-mudahan ada tambahan banyak dukungan lagi dari pemerintah. Bersama kita terus majukan pertanian di Kota Sabang khususnya. Salam kami anak pulau, Sabang Aceh 0 km Indonesia.